Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ini sudah pertemuan terakhir sebelum kita minggu depan UTS. Ada yang mau ditanyakan dari materi yang pertama sampai kemarin terakhir tentang ruang lingkup ya, pekerjaan seorang arsitek menurut IAI. Nggak ada ya? Kita mulai aja ya. Oke, arsitek. Jadi, kata-kata arsitek itu ada pemaknaannya sendiri ya. Jadi tidak sembarang seseorang itu bisa dibilang arsitek. Sama kayak dokter, tidak bisa sembarang orang itu bisa dibilang dokter. Jadi walaupun dia bisa menyembuhkan penyakit seseorang, tapi tidak serta-merta dia langsung disebut dokter. Sama. Jadi arsitek juga pekerjaannya merancang, tapi tidak serta-merta seorang yang bisa merancang bisa disebut arsitek. Jadi arsitek adalah menurut IAI sebutan seorang ahli yang mampu melakukan peran dalam proses kreatif menuju terwujudnya tata ruang dan tata masa guna memenuhi tata kehidupan masyarakat dan lingkungannya. Ini saya baca dulu ya. Yang mempunyai latar belakang atau dasar pendidikan tinggi arsitektur dan atau yang setara, mempunyai kompetensi yang diakui dan sesuai dengan ketetapan organisasi, serta melakukan praktek profesi arsitek. Jadi ada 4 poin di sini yang harus dipenuhi ya. Tidak boleh salah satunya, harus keempat-empatnya dipenuhi. Apa aja? Yang pertama dia mampu atau punya skill ya. Skill atau kemampuan untuk melakukan proses kreatif. Yaitu merancang ya, merancang apa? Tata ruang dan tata masa guna tata ruang dan tata masa yang memenuhi tata kehidupan masyarakat dan lingkungannya. Ya, jadi artinya bisa merancang ruang bangunan dan lingkungan serta kehidupan sosial manusia atau kelompok manusia yang dalam kurung masyarakat. Itu yang pertama ya, mampu merancang. Yang kedua, mempunyai latar belakang pendidikan dasar, pendidikan tinggi arsitektur dan atau yang setara. Ya, bisa teknik arsitektur, bisa arsitektur, bahkan mungkin bisa sipil yang setara. Ya, karena sipil sama arsitektur tuh hampir sama sebenarnya ilmunya. Tapi yang ketiga, bukan sampai di situ aja. Mempunyai kompetensi yang diakui dan sesuai dengan ketetapan organisasi. Ya. Jadi dia punya kompetensi dan diakui. Kompetensinya apa aja? Ada 13. Jadi kompetensi seorang arsitek menurut IAI itu ada 13. Nanti kita khusus lagi ke pertemuan selanjutnya. Baru yang terakhir, yang keempat, melakukan praktik profesi arsitek. Jadi sebenarnya 3 dari 4 ini itu sebenarnya bisa siapa aja ya. Yang pertama, dia bisa merancang. Yang kedua, dia punya latar belakang pendidikan arsitektur atau yang setara. Yang ketiga, dia melaksanakan praktek profesi arsitek. Itu kan biasa, siapa aja bisa ya. Bisa siapa aja. Nah, yang menjadi satu batasan yang mutlak adalah dia memiliki kompetensi dan diakui kompetensinya itu dalam satu organisasi profesi, dalam hal ini IAI. Nah, ini yang sulit. Kenapa? Jadi selain dia bisa menggambar, bisa menerima job menggambar orang, ya pesanan orang, maksud saya pesanan orang, dia juga selesai kuliah dari S1 arsitektur. Nah, tapi yang memberatkan, yang membatasi dia harus diakui. Berarti
apa? Paling nggak dia menjadi anggota IAI dulu, baru ikutin proses selanjutnya sampai nanti dia disebut berhak disandang gelar arsitek. Karena nanti gelar arsitek, bukan nanti ya, udah mulai ya. Dulu kalau dulu zaman saya gelar arsitek itu IAI belakangnya. Jadi saya, Bu Ari, Bu Lili sempat mengalami itu ya. Penambahan gelar di belakang dengan nama IAI, ya. Kalau nggak salah Pak Asadi juga sempat kalau nggak salah. Nah, sekarang itu berubah menjadi gelarnya, jika di belakang ada IAI itu berarti sudah disebut arsitek profesional, ya. Nah, sekarang gelarnya di depan kayak dokter, ya. Dan singkatannya AR, arsitek, ya. Jadi arsitek yang sudah diakui kompetensinya oleh IAI maka berhak mendapat gelar AR di depan, ya, arsitek AR titik misalnya saya Didi Hantono gitu ya. Nah, dan itu melewati beberapa rangkai proses ya, terutama sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang arsitek. Nah, ini lebih berat syaratnya untuk menjadi arsitek profesional. Tidak bisa sembarangan. Karena banyak rangkaian harus dilewati. Nah, ini. Sampai sini ada yang mau ditanya? Kita coba nanti bedah undang-undang ini apa sih isinya. Sehingga Anda berhak tahu dan menjadi tahu sebenarnya arsitek itu siapa gitu ya. Karena nanti setelah Anda selesai dari pendidikan S1 di sini, itu masih sarjana arsitektur. Ya, belum disebut arsitek. Dan tidak boleh menerima pekerjaan arsitek. Ya, tidak boleh. Kecuali Anda mau diam-diam, silakan. Ya, kalau ketahuan itu nggak boleh. Jadi kayak dokter, ya, dokter tamat kuliah S1 4 tahun itu masih disebut sarjana kedokteran, bukan disebut dokter. Dia disebut dokter kalau sudah menyelesaikan koasnya di rumah sakit selama 2 tahun. Nah, jadi mereka wisuda S1, S-Cert, di wisuda, kemudian masuk ke program koas, itu kuliahnya atau belajarnya murni di rumah sakit, ya, ketemu dokternya di rumah sakit, kemudian ya kayak magang ya, kayak magang. Nah, kita gitu juga nanti. Ya, bedanya kita bukan menangani orang tapi ya, menangani bangunan dan lingkungannya. Sampai nanti 2 tahun mereka wisuda lagi, namanya baru bisa disebut dokter. Sama, nanti kita gitu juga. Ya, 2 tahun magang baru nanti bisa disebut arsitek. Jadi pelan-pelan ya, segala macam profesi ya, pekerjaan profesi kayak arsitek, dokter, pengacara seperti itu. Ya, tamat S1 dia harus melewati pendidikan profesionalnya. Ada yang mau tanya sebelum saya lanjut? Ya, ini ya Undang-Undang Nomor. Jadi sebenarnya ya profesi arsitek itu baru diakui oleh negara Indonesia itu mulai tahun 2017. Pengakuannya ya, setelah adanya undang-undang ini. Karena sebelumnya itu bukan tidak diakui, tidak nyata gitu. Ya. Karena apapun itu pekerjaan, terutama profesi, itu ada undang-undangnya seharusnya.
ya undang-undang ke dokter, undang-undang ke dokter, undang-undang insinyur dan segala macam itu harusnya ada, ya. Kenapa? Karena nanti tampaknya ada undang-undang ini, keberadaan posisi kita di masyarakat lemah. Makanya dari dulu ya, karena sudah terlanjur lama kebiasaan, orang bisa saja mendesain rumah tinggal, paling nggak rumah tinggal lah ya, yang paling gampang. Kalau bangunan tinggi mungkin udah memang harus tergantung dengan orang yang profesional. Tapi kalau rumah tinggal, siapa aja bisa ya. Siapa aja bisa merancang dulu. Bahkan ketika saya bangun rumah dulu, itu tukang menerima pesanan dari tetangga saya, ya asistensinya pakai kotak rokok, bungkus rokok. Ya, bungkus rokok seperti itu. Dan itu ya seperti itu wajar dalam tanda kutip ya, terjadi, udah biasa. Kenapa? Karena memang posisi kita tidak dilindungi dan kita tidak diakui. Seharusnya kan kalau memang diakui seperti sekarang ini, setiap mendesain harus ditangani oleh arsitek. Ya, arsitek itu yang mana? Nah, yang berada di bawah naungan IAI. Kalau dulu nggak bisa, IAI juga nggak bisa kayak gitu. Orang mau gimana dia? Pemerintahnya cuek, ya pemerintahnya. Karena kan ranah hukum itu kan harusnya pemerintah yang punya kekuasaan, ya. Karena kita patuh kepada hukum, ya hukum itu dipegang oleh negara. Nah, kalau negara tidak mengakuinya, karena tidak ada undang-undang, mau dibilang apa? Ya. Jadi ya saya aja dulu selagi kuliah aja bisa menerima pekerjaan gambar gitu. Ya, rumah tinggal kan sudah kalian pelajari di studio 1 2 kan. Di studio 3 udah nggak ada masalah lagi, ya. Jadi bentar ya. Jadi pada masa kuliah pun saya dulu udah menerima job gambar. Ya. Nah, jadi bayangkan anak yang belum netes aja bisa mengambil proyek gitu ya. Apalagi orang yang sudah pengalaman di tukang misalnya ya. Udah berpengalaman di lapangan, membuat fondasi, mengerjakan pembesian, pembetonan. Yaitu sama dia kalau merancang menggambarnya tinggal gambar sketsa ya, gambar garis satu, tembok dia cukup gambar garis satu, cukup dinotasikan pintu di mana, dinotasikan jendela di mana, udah. Nanti tampak itu masalah di angan-angan aja. Tinggal konsultasi ke pemilik proyek, ini Bu, mau jendelanya 2 daun, 3 daun, 4 daun, mau tingginya semana, itu nanti bisa sambil jalan gitu ya. Nah, itu kan sangat merugikan kedudukan kita sebagai arsitek. Jadi ngapain kita kuliah? Jadi dulu pun ya, setelah saya tamat nih, sebelum saya tamat ya enggak berpikiran gitu. Setelah saya tamat, jadi dulu pun saya berpikiran sampai ya sampai keluarnya undang-undang inilah. Jadi apa gunanya saya sekolah tinggi-tinggi ya? S1 4 tahun, bahkan kami kalau zaman dulu 5 tahun ya ngeluarin duit berapa juta untuk biaya kuliah. Pekerjaan kita bisa aja diambil tukang, diambil mandor. Ya. Nah, tapi sekarang kita sudah cukup bisa berlega hati bahwa profesi kita ini udah dilindungi oleh negara. Sama kayak dokter, coba bayangin. Kalian kuliah dokter. Tiba-tiba yang ngobati mantri. Ya. Ini masih banyak kalau di kampung-kampung mantri yang mengobati pasien, bukan dokter. Ya. Kenapa? Ya berdasarkan pengalaman aja, kata mantri, kalau sakitnya gini, misalnya berapa hari nggak sembuh, biasanya obatnya ini, udah gitu aja. Karena nggak seperti itu, kemungkinan karena apalagi manusia ya, bisa jadi gejala yang ditimbulkan, ya, gejala yang ditimbulkan itu penyakitnya beda-beda. Misalnya batuk, ya batuk bisa jadi karena TBC, bisa jadi karena ada peradangan tenggorokan, ya. Jadi outputnya sama, tapi inputnya atau di dalamnya itu bisa beda-beda. Nah, salah ngasih obat kan fatal. Sama kayak arsitek ya, sama kayak arsitek, semua bisa gambar.
Tapi kalau kita selama di kuliah kan kita tahu apa ya, dari mulai menyusun program ruang, ya, mulai dari ternyata tangga darurat itu harus ngadep keluar, ya, pintunya harus membuka keluar di lantai dasar dan segala macamnya. Atau kalau bangunan kamar mandi itu sebaiknya bagaimana, ya, posisinya bagaimana. Nah itu kan nggak dipelajari, ya, apalagi masalah style, ya, style, misalnya bangunan klasik. Nah, orang gampang banget ya memberi label bahwa bangunan dia itu klasik, sebenarnya nggak sesederhana itu, ya. Nah, cuma konsekuensinya Anda pun tamat dari pendidikan arsitektur tidak bisa begitu mudah menyandang gelar arsitek. Ya, ada urutannya. Kita lihat ya. Oke, sampai sini kita paham lah ya. Arsitek adalah seorang yang melakukan praktek arsitek. Ya, arsitek adalah seseorang yang melakukan praktek arsitek. Berarti dia secara umum nih. Ya, berarti dia secara umum. Nanti karena di pasal berikutnya lebih ditegaskan lagi. Ya, kemudian di poin ke-6, surat tanda registrasi arsitek adalah bukti tertulis bagi arsitek untuk melakukan praktek arsitek. Nah, itu. Ya. Jadi kalau dulu untuk menjadi arsitek namanya SKA. Sertifikat kompetensi arsitek. Ya. Itu baru bisa dibilang arsitek profesional, sehingga bisa menyandang gelarnya menjadi IAI di belakangnya. Nah, kalau sekarang sejak ada undang-undang, dan itu dulu dikeluarkan bukan oleh IAI ya. Nah, anehnya di situ. Ya, dulu bukan dikeluarkan oleh IAI, tapi di LPJK kalau nggak salah. Tapi tetap ditandatanganin oleh ketua IAI-nya. Nah, kalau sekarang udah beda. Ya, jadi namanya surat tanda registrasi arsitek atau SRA. Inilah semacam ijazah Anda yang kedua. Ya, karena dokter juga ada ijazahnya 2 kali. Ya. Dokter itu ada tanda ijazahnya 2 kali, sama. Nah, yang ke poin 7, lisensi. Ya. Lisensi adalah bukti tertulis yang berlaku sebagai surat tanda penanggung jawab praktik arsitek dalam penyelenggaraan izin mendirikan bangunan dan perizinan lain. Nah, kalau STRA itu sifatnya untuk mendesain, ya, mendesain. Jadi dan sebagai langkah awal Anda disebut sebagai seorang arsitek. Kalau lisensi ini fungsinya kayak surat izin praktek dokter, ya. Nah, jadi itu disebut surat izin praktek, makanya lisensi. Kalau dulu namanya IPTB, izin pelaksana teknis bangunan. Saya sempat punya, tapi udah mati. Ya, izin pelaksana teknis bangunan. Sekarang diganti lisensi. Kalau dulu SKA namanya, sekarang STRA. Surat tanda registrasi arsitek. Nah, lisensi ini fungsinya untuk ketika Anda mengajukan izin mendirikan bangunan. Jadi setiap bangunan yang diajukan IMB-nya, ya, harus ada pengesahan dari arsitek yang punya lisensi. Jadi tidak cukup hanya STRA. Ya. Jadi STRA itu hanya fungsinya yang untuk mendesain, tapi ketika mengajukan IMB harus ada arsitek yang punya lisensi. Jadi paling nggak Anda harus punya 2. Karena kalau hanya 1 hanya mendesain doang gitu. Ya. STRA Anda tidak berlaku untuk mengajukan IMB karena dibutuhkan lisensi. Ya. Organisasi profesi selanjutnya kalau ada organisasi profesi itu adalah IAI maksudnya ya. Jadi setiap nanti ada kata-kata organisasi profesi di undang-undang ini berarti
itu artinya IAI. Seperti itu. Nah, sebentar ya. Ya, maaf saya lanjutkan lagi. Jadi lingkup layanan arsitek ini ya, ada penyusunan studi awal, sama hampir mirip dengan yang kemarin ya. Cuma kemarin berdasarkan IAI, ini berdasarkan undang-undang. Perancangan bangunan gedung, pelestarian, perancangan tata bangunan dan lingkungannya, penyusunan dokumen, dan pengawasan aspek arsitektur pada pelaksanaan konstruksi bangunan gedung dan lingkungannya. Nah, menurut undang-undang juga bahwa praktek arsitek itu boleh ya diperbolehkan bekerja sama dengan profesi lain. Ya, karena memang pekerjaan kita banyak melibatkan stakeholder ya, banyak sekali. Kemudian layanan perintah arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat 3 di atas adalah, nah jadi layanan kita ya, layanan praktik kita adalah perencanaan kota, manajemen proyek, pendampingan masyarakat, dan konstruksi lain. Ya, jadi bisa apa aja. Pendampingan masyarakat, manajemen proyek dan manajemen konstruksi, dan pendampingan masyarakat dan konstruksi lain. Nah, standar kinerjanya ya, yang pertama adalah jadi standar kerjanya lah ya. Yang pertama adalah membuat dokumen gambar ya, kemudian dokumen rencana kerja, kemudian dokumen rencana dan perhitungan volume pekerjaan, dan terakhir adalah dokumen pengawasan berkala. Ya, jadi tetap di standar kinerja pun arsitek melengkapi seperti ini. Oke, ada yang mau tanya? Kalau ada pertanyaan langsung aja disela ya. Selagi saya menjelaskan nggak apa-apa disela. Untuk menjadi arsitek, seorang wajib memiliki surat tanda registrasi arsitek. Nah, ini tadi ya. Jadi untuk menjadi arsitek itu apa tadi? Tadi yang pertama di awal, orang yang menjalankan profesi arsitek, ya. Jadi arsitek di sini buat tanda gede, huruf A-nya kapital, itu menyatakan objeknya ya, bukan gelarnya. Jadi untuk menjadi arsitek, artinya saya nih arsitek,
harus punya surat tanda registrasi arsitek. Ya. Nah, arsitek itu siapa? Arsitek itu saya itu siapa? Nah, ini tadi di awal. Ya, di awal. Arsitek adalah seorang yang melakukan praktik arsitek. Gitu ya. Yang melakukan praktik arsitek itu sendiri. Nah, tidak dibutuhkan arsitek pada perancangan bangunan gedung sederhana dan bangunan gedung adat. Ya, jadi bangunan adat yang benar-benar tradisional ya, itu tidak perlu arsitek karena biasanya bangunan adat punya arsiteknya dalam tanda kutip sendiri ya, yang dia didaulat sebagai arsiteknya pada lingkungan budaya tertentu ya. Dan bangunan sederhana itu apa ya, misalnya gudang bukan gudang pergudangan ya, atau bangunan genset ya, itu nggak perlu. Jadi bangun atau pos security atau bangunan ATM center ya, yang seperti itulah ya, yang isinya ruangnya itu tidak banyak, paling 1 atau 2 ruang sekat dah gitu ya. Tapi kalau rumah tinggal itu perlu ya. Tapi itu pun ya, rumah tinggal yang dianggap terlalu sederhana, misalnya rumah tinggal misalnya luasnya tipe 21 atau berapa, kadang-kadang pihak PTSP, pelayanan terpadu satu pintu, itu kalau di Jakarta ya, salah satunya pelayanannya untuk mengeluarkan IMB, dia tidak meminta arsitek yang punya STRA ya. Jadi dianggap bangunan sederhana ya, untuk rumah tinggal tipe-tipe tertentu gitu. Cuma tidak ada standarnya di sini ya, tergantung nasiban lah ya untuk rumah tinggal. Jadi ada kadang-kadang tapi kalau saya pernah baca untuk bangunan sederhana dengan luas tanah di bawah 100 meter persegi kalau tidak salah saya ya, dan 1 lantai. Jadi bangunan yang berada di luas tanah kurang dari 100 meter persegi dan 1 lantai itu dianggap bangunan gedung sederhana. Dan itu nggak boleh, tidak perlu arsitek. Jadi Anda bisa mengurus IMB jika rumah Anda misalnya tipe 45, tanahnya di bawah 100 meter persegi. Ya. Untuk memperoleh STRA itu, nah ini, mengikuti magang, ya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang disetarakan dan diakui oleh pemerintah pusat. Ya, atau memiliki pengalaman kerja praktek arsitek paling sedikit 10 tahun bagi yang melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau. Ya, ini bagi arsitek-arsitek yang lulusan sarjana arsitektur yang sudah lama, punya pengalaman 10 tahun, dia tidak perlu magang lagi. Ya. Kemudian mempunyai sertifikat kompetensi. Ya. Dia punya sertifikat kompetensi yaitu SKA. Jadi arsitek yang punya SKA dulu-dulu ya, itu boleh langsung mendapatkan STRA ya, tanpa perlu mengikuti program magang yang 2 tahun tadi. Sertifikat kompetensi diperoleh melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi arsitek. Ada 13 ya. Jadi menurut IAI kompetensi arsitek itu ada 13. Nanti kita lihat di pertemuan berikutnya. Surat tanda registrasi arsitek paling sedikit mencantumkan kompetensinya dan masa berlakunya. Ya, 5 tahun. Nah ini, surat tanda registrasi arsitek berlaku selama 5 tahun. Surat tanda registrasi arsitek dapat diregistrasi ulang dengan persyaratan mengikuti pengembangan keprofesian berkelanjutan atau disebut PKB. Jadi tiap beberapa waktu sekali itu IAI mengadakan kayak seminar. Ya, banyak macam seminar. Nah, salah satunya seminar itu adalah pengembangan keprofesian berkelanjutan. Itu biasanya seminar yang sifatnya terapan.
ya, bagaimana merancang ini, bagaimana merancang itu, biasanya seperti itu. Nah, itu harus diikutin. STRA tidak berlaku karena masa berlakunya sudah habis, ya, dan tidak diregistrasi ulang. Kemudian atas permintaan sendiri pemegang STRA meninggal dunia, kemudian pemegang STRA berganti kewarganegaraan. Nah, itu STRA-nya sudah tidak berlaku lagi. Oke, sebelum saya lanjut lagi, ada yang mau ditanya? Di kolom chat ada yang Oh, maaf, saya nggak lihat ya. Pak, saya ingin bertanya, kenapa di kantor pemerintahan seperti PUPR mayoritas anggotanya berlatar belakang teknik sipil dibandingkan arsitektur? Dan saat sarjana arsitektur sudah lulus dalam pendidikan S1, itu lumayan susah sekali untuk masuk dan bekerja di biro arsitek maupun perusahaan pembangunan pemerintahan. Sebentar, saya memahami dulu pertanyaan kamu. Ini dua pertanyaan yang berbeda atau lanjut ini? Dan saat sarjana arsitek sudah lulus, berarti itu bukan di PUPR lagi maksudnya? Beda ya, Pak, dua pertanyaan berbeda, Pak. Ya. Oke, kenapa di PUPR lebih banyak arsitek lebih banyak sipil daripada arsitek? Ada datanya nggak? Atau kamu kerja di PUPR iseng-iseng aja? Kayaknya teman-teman saya malah kebanyakan lulusan sipil. Saya ngeliat di ini, Pak, apa namanya, di struktur organisasinya, Pak, mayoritas rata-rata dari teknik sipil, Pak, berlatar belakang. Di mana PUPR itu kan nanti ada ini dinas apa? Ada dinas, aduh saya lupa, Bina Marga. Ada namanya dinas apa? Nah, masing-masing dinas itu ada yang menangani bangunan dan lingkungan, satu lagi bangunan sipil. Nah, kamu lihatnya di mana? Kamu orang PUPR nggak? Enggak, Pak. Saya cuma kepo aja, Pak. Ya, kalau jangan-jangan kamu ngelihatnya memang di dinas bendungan, dinas bangunan bendungan, jalan raya, ya itu sipil semua emang. Kan ada yang khusus arsitek, dinas Bina Marga, apa saya lupa ya, yang menangani perumahan permukiman penduduk, yang dulu ada target rusun 1000 rusun, ya kan? Nah, tapi memang iya, ya, memang kebanyakan memang di sana sipil, ya. Saya juga tidak, itu namanya dapur orang ya, saya juga nggak bisa mencampuri ya. Mungkin kalau orang PUPR ditanya langsung juga nggak tahu, ya. Kenapa seperti itu ya? Saya juga kurang tahu ya, namanya perusahaan orang. Tapi jangan kecil hati ya. Jangan kecil hati. Kenapa? Dari sekian banyak sarjana sipil, kadang-kadang pimpronya orang arsitek. Orang arsitektur. Ya. Teman saya, satu angkatan sama saya bahkan kerja di PT Jaya, itu kan punya BUMD DKI Jakarta ya, PT Jaya. Nah itu dia orang arsitek sama saya satu angkatan. Nah itu jadi pimpro di proyek Senen. Tahu ya proyek Senen yang lagi dibangun di pojokan itu? Ya. Jadi jangan kecil hati, staff-staffnya malah banyak yang sipil. Gitu. Kenapa? Karena memang dalam hal segi manajerial, arsitek lebih unggul. Kenapa? Karena arsitek itu banyak ilmu yang dipelajarinya. Sipil iya dipelajari, ya. Manajemen juga iya. Saya nggak tahu manajemen proyek masih ada nggak mata kuliahnya? Masih ada ya? Pengelolaan proyek Pak sekarang. Nah, pengelolaan proyek.
Ya, itu kan masalah pengaturan ke manajerial kan, pengelolaan proyek. Berhitung biaya bangunan, iya, ya. Apalagi masalah arsitektur ya, masalah sosialnya, masalah budaya. Jadi kita tuh lebih lengkap, tapi tahunya dikit-dikit. Ya, mungkin ada pernah dengar ya, arsitektur tahu banyak tapi dikit. Nah, itu mungkin salah satu keunggulan arsitek ketika di lapangannya. Jadi dia tahu apa. Kita utilitas oke, belajar. Ya, utilitas, lift, ya, shaft, kita belajar. Cuma hitungan ke konstruksi kekokohannya itu enggak. Nah, tapi kan kita tahu, oh itu kayaknya kolomnya salah letaknya, oh itu kenapa nggak ada shaft di situ, itu kita tahu. Ya, itu kita tahu. Tapi untuk, nah biasanya sipil itu langsung ke lab, ngitung kokohnya, ngitung semennya, ya jadi bendanya lebih kecil, cuma lebih detail mereka, lebih tahu, lebih tajam taunya. Nah, kita tumpul tapi banyak. Tahu tentang sosial, tahu tentang psikologi, tahu tentang universal, ya. Apalagi tentang style bangunan, tentang perilaku, ya. Jadi banyak kita taunya. Makanya salah satu keunggulannya biasanya yang menjadi pimpro itu memang arsitek biasanya, ya. Tapi bukan harus seperti itu. Nah, kalau ditanya PUPR kebanyakan sipil ya, saya nggak tahu ya. Mungkin karena gini, mungkin ya, dari zaman dulu itu sipil lebih dikenal orang. Nenek-nenek pasti lebih kenal insinyur sipil daripada insinyur arsitek. Coba tanya nenek kalian masih hidup. Ya. Nah, karena memang dulu prodinya lebih banyak sipil. Arsitek tuh baru dibuka tahun berapa ya? Tahun 60-an kalau nggak salah lah ya. Nah, sipil tuh sebelumnya udah. Nah, kemudian banyak sarjananya, dia bekerja karena dia duluan masuk kerja, punya jabatan lah ya, sehingga ketika merekrut orang lagi dia pasti ngambil sipil. Ya, ngambil sipil, terus paling satu lah ambil arsitek biar ada sentuhan seni, kata bos yang di atas kan. Ambillah satu arsitek di sini biar ada sentuhan. Tapi ruang lingkup ya ruang lingkup kerjanya kebanyakan sipil. Mungkin ya, ini analisis saya aja. Tuh. Ya, makanya kebanyakan sipil. Dan tapi itu pun saya nggak tahu ya apakah benar, karena saya tidak tahu data statistiknya bagaimana. Makanya saya tanya tadi apa ada datanya. Ya, karena kita bercerita dan menyimpulkan sesuatu itu harus berdasarkan data. Kemudian S1 lumayan sekali siswa untuk di biro arsitek maupun siapa bilang susah masuk di biro arsitek. Yang namanya ada biro arsitek ya orang arsitek dong. Nggak salah itu. Di biro namanya ada biro arsitek, pasti dia nyari arsitek gitu. Kenapa susah? Bukan susah. Masih sedikit. Ya. Biro arsitek di Indonesia tuh masih sedikit. Kalaupun yang gede ya, yang berkembang terus ya, yang proyeknya ada terus. Nanti kadang-kadang ada buat satu biro arsitek tenggelam. Ya contohnya saya dulu sama teman buat biro arsitek gitu tamat, hanya bertahan 3 tahun tenggelam, tutup. Lebih dari 3 tahun deh. Saya duluan yang keluar masalahnya ya. Jadi saya 3 tahun di situ, saya keluar duluan, mereka masih lanjut. Ya. Jadi bukan susah, tapi memang sedikit. Sementara sarjana arsitektur muncul. Makanya kalau bisa buat lapangan pekerjaan sendiri. Gitu, maganglah Anda, cukup 2 tahun buat biro sendiri. Ya, bukan susah, tapi memang masih sedikit. Di pemerintahan ya itu tadi ya, memang sedikit. Ya contohnya saya. Tapi tidak ada kemungkinan, tidak menutup kemungkinan. Contohnya saya di Badan Meteorologi menangani cuaca, kemarin dibutuhkan, waktu saya ini dibutuhkan 1 orang arsitek. Alhamdulillah lulus tahun 2008. Tahu kan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG yang menangani cuaca, iklim. Nah itu kemarin tahun 2008 butuh 1 arsitek, dan alhamdulillah satu-satunya itu saya. Nasional. Nah bayangin ya.
Jadi tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Bayangin dari seluruh Indonesia hanya membutuhkan satu arsitek pada tahun saya, dan hanya yang saya yang terima. Ya, dari berapa, saya nggak tahu pendaftar arsitek yang mendaftar. Karena kan kalau di pemerintahan jelas ya, ada berapa puluh lowongan, satu arsitek, berapa orang IT, berapa orang hukum, berapa orang ekonomi, kan jelas ya. Itu ijazah saya benar-benar dilihat, arsitek nggak, oke arsitek. Dan alhamdulillah ya itu ya, tidak ada yang tidak mungkin. Dari seluruh Indonesia banyak melamar arsitek, alhamdulillah saya yang diterima satu. Ya. Dan memang susah, ya bukan susah, sedikit. Karena memang bidang pekerjaan kita kan profesi sebenarnya, ya menjual jasa, gitu. Jadi memang sedikit, di pemerintahan juga sedikit, ya. Tapi sedikit pun itu tidak ada kemungkinan tidak ya. Wow, 10 tahun ke depan makin maju. Saya optimis, ya. Karena kenapa makin maju? Bukan makin maju, makin diakui. Karena sekarang aja udah susah, udah rata-rata ya. Jadi orang yang baru mulai sekarang, jadi kan saya kan udah sempat dapat ya. Nah, orang yang mau menuju dulu kan dulu namanya SKA. Mau menuju SKA tiba-tiba udah berjanji STRA, pada ngeluh. Karena makin susah. Ya contoh kalian gitu tamat harus sekolah magang, harus menempuh pendidikan program profesi arsitek PPARS ya. Kalau nggak bisa. Kalau kalian ya yang baru-baru tamat harus ikut PPARS ya. Jadi artinya apa? Seleksi alamnya makin ketat gitu, sehingga yang keluar itulah dia. Jadi kita yang dapat arsitek ya makin maju, karena bayangin, saya dapat kabar kemarin di Sumatera Utara, IAI Sumut Sumatera Utara, itu yang megang STRA baru 8 orang. Segitu besarnya provinsi Sumatera Utara. Kalau dia nggak salah ngomong ya, dia orang IAI-nya langsung, pengurus IAI Sumutnya. Yang punya STRA ini kan masih baru nih ya, baru tahun ini atau semenjak 2017 lah ya, undang-undang 2017, berarti sekarang 4 tahun. Tapi kan biasanya 2017 belum langsung blek gitu ya, paling hanya 2 tahun belakangan lah yang mulai ketat. Hanya 8 arsitek yang punya STRA di Sumut. Bayangin, banyak banget proyek dia kan. Ya itu, kalau memang mau maju ya seleksinya harus ketat. Kalau saya optimis gitu. Ya, maju. Tapi ya itu, Anda harus berkeringat. Ya, harus sekolah dulu. Kalau kami kan dulu nggak ada sekolah dulu ya, nggak wajib. Ya, sama kayak ya dokter lah. Jadi hampir sama nanti jadi kayak dokter. Makanya sekali lagi saya ulang lagi, nggak bosan-bosannya, coba tanya diri hati kalian sendiri, seneng nggak dengan arsitek ini? Karena saya lihat tadi studio perancangan 4, studio perancangan 4 ya, sekarang kan namanya bangunan bertingkat sedang. Itu ada yang malas-malesan, ya. Baik waktu asensi ngomongnya malas-malesan, saya nggak tahu apa memang style gayanya lemes gitu ya. Tapi ya desainnya juga lemas. Ya, saya nggak tahu, mungkin diantara kan ada orang yang di sini, di 4, gambar denah itu masa tembok dindingnya 1 garis. Memang kan asistensi, tapi kenapa nggak dibuat 2 garis? Soalnya kan AutoCAD. AutoCAD kan nggak perlu buat 2 garis 2 kali kerja, cukup sekali garis, kan langsung jadi 2 garis kan. Nah, kalau tanda-tanda seperti itu, saya saranin jangan lanjutin, cukuplah kalian selesaikan di sini, dapat SR sekalian, udah carilah kerja lain langsung. Ya, kalau bisa jadi PNS, karena PNS tidak memerlukan arsitek profesi. Anda cukup SR udah bisa diterima PNS. Ya, jadi PNS hanya menerima sarjana arsitektur, dia tidak menerima arsitek sampai saat ini ya. Jadi pikir-pikirlah mau jadi PNS kalau memang. Jadi kalau memang kalian pengen tetap arsitek tapi tidak mau berat jadi profesi arsitek, salah satunya itu. Karena kalau kerja di biro arsitek, walaupun itu swasta, harus punya STRA. Jadi kalau mau tengah-tengahnya nih, waduh, kata Bapak, Pak Dedi, kalau kurang suka arsitek, udah deh kerja lain. Tapi saya suka arsitek. Nah, itu saya kasih solusinya. Jadi PNS arsitek. Kayak saya dulu di BMKG.
carilah, karena tidak mesti di PUPR ya, di BMKG ada, nanti di mana lagi lah. Pokoknya di kementerian banyak lah, Kementerian Keuangan pun kadang-kadang ada. Ya. Nah, cobalah seperti itu. Ya udah, tamat sini SARS, beli buku tes soal PNS, jadilah kalian PNS. Tapi kalau memang seperti saya bilang berdebar-debar ngelihat tumpukan pasir, itu berarti arsitek banget itu. Ya, itu ditekunin ya, gitu tamat SARS langsung daftar jadi IAI, kemudian ikutin sekolah kuliah PPARS. Harus ikut PPARS. Nah, sejatinya setiap prodi arsitektur S1 itu punya prodi PPARS. Ya, nanti ke depannya. Ya. Nah, kalau sekarang kalau dulu sebelum ini kan boleh ya, kita tamat kita mengambil PPARS di mana? Di UGM, di ITB, di UI, di USU ada. Boleh. Tapi nanti setiap prodi S1 arsitektur itu punya PPARS. Kalau nggak punya, dia harus kerjasama sama kampus yang punya PPARS. Ya, jadi tamatan UMJ nih, saya kerjasama sama UI, harus di UI. Gitu. Nah, nanti selanjutnya, saya tidak tahu sampai tahun berapa, kalau tidak punya juga, S1-nya ditutup. Tapi itu masih wacana ya, saya nggak tahu benar apa nggak. Jadi sampai tahun berapa, S1 perguruan tinggi nggak punya PPARS, itu langsung ditutup. Tidak boleh buka lagi S1. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada ya? Ya, saya dicabut ya. Ini dicabut. Kalau yang tadi kan tidak berlaku, ini dicabut paksa artinya ya. Jika berstatus pidana, ada malpraktek, kemudian melakukan pelanggaran berat kode etik profesi arsitek. Ya, jadi kita punya kode etik juga ya. Apa kode etiknya? Nanti kita pertemuan berikutnya khusus membahas tentang kode etik. Setiap arsitek dalam penyelenggaraan bangunan gedung wajib. Nah, ini. Jadi kalau SRA itu mendesain, lisensi itu dalam hal penyelenggaraan bangunan gedung, ya. Penyelenggaraan itu artinya membangun ya. Penyelenggaraan bangunan gedung itu artinya membangun, bukan mendesain lagi, tapi sudah membangun. Nah, kalau membangun kan harus punya izin mendirikan bangunan. Nah, IMB itulah yang harus yang mewajibkan bahwa rancangannya itu harus memiliki harus ada seorang arsitek di situ yang punya lisensi. Ya, tapi kalau arsiteknya tidak memiliki lisensi, gimana? Arsiteknya itu wajib bekerja sama dengan arsitek lain yang memiliki lisensi. Ya, jadi kalau misalnya kamu udah punya STRA tapi tidak punya lisensi, carilah teman yang punya lisensi. Boleh. Paling nanti masalah pembagian pekerjaannya bagaimana, pembagian honor dan keuntungannya bagaimana, ya terserah kalian. Ya. Tapi boleh. Karena memang wajib ya, untuk menyelenggarakan bangunan gedung itu wajib punya lisensi. Nah, lisensi diterbitkan oleh pemerintah provinsi ya, sama kayak nah dulu kan namanya IPTB. Karena namanya lisensi. Itu yang mengeluarkan pemerintahan provinsi. Nah, untuk memiliki lisensi Anda harus punya SRA. Jadi sambung menyambung ini, mengait berantai. Ya, sampai nanti ketika lisensi balik lagi punya SRA. Selain punya SRA, dia harus dapat rekomendasi dari organisasi profesinya. Seperti yang disebutkan di awal, organisasi profesi adalah IAI. Pengembangan keprofesian berkelanjutan diselenggarakan oleh organisasi profesi atau IAI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, jadi PKB tadi, pengembangan keprofesian berkelanjutan itu diselenggarakan oleh IAI bekerja sama dengan ya tergantung pembahasannya ya. Kalau rumah sakit mungkin dinas kesehatan dan segala macam. Ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas arsitek, karena memang
dia kayak seminar ya, PKB ini kayak seminar, tapi topik bahasanya itu lebih aplikatif, ya, lebih aplikatif, lebih nyata, tidak terlalu teori ya. Kalau seminar kan kadang-kadang sifatnya lebih teoritis ya, atau misalnya berbagi pengalaman narasumbernya ya, sekadar sharing-sharing, nah, itu seminar. Tapi kalau PKB itu lebih kayak workshop lah ya, semi workshop gitu, tapi bukan workshop banget sih. Pengembangan pengunjung sosialisasi perlingkungan ya, ini untuk narasumbernya sih ya. Nah, arsitek oke, ini sudah ke arsitek asing. Sebelum pindah ke arsitek asing, ada yang mau ditanya? Ya, jadi di AI itu ya, di AI itu ada tiga, dulu sih 4, sekarang 3 jenis anggota ya. Kalau dulu 4, sekarang 3 jenis anggota. Yang pertama, yang dulu yang hilang nih ya, dulu sempat namanya anggota mahasiswa. Itu dulu pernah ada, tapi udah nggak dibuka lagi. Ya, jadi kalau Anda masih kuliah di S1 arsitektur, boleh daftar jadi IAI, tapi sekarang nggak ada. Ya, oke, itu yang hilang ya. Jadi yang 3 itu apa? Yang pertama adalah anggota biasa. Ya, jadi kayak Anda nih baru lulus daftar IAI, itu anggota biasa. Yang kedua anggota profesi. Nah, itu tadi mengikuti rangkaian mulai dari ikut kuliah PPARS-nya sampai ikut magang, sampai ikut namanya penataran. Nanti ada 6 penataran ya. Anda cukup mengikuti 2 dulu ya, tidak harus 6-6-nya. Jadi harus minimal 2 dulu bisa jadi arsitek profesi. Dan banyak sekali rangkaian lainnya. Itu anggota profesi. Yang ketiga namanya anggota kehormatan. Nah, anggota kehormatan inilah yang disebut tadi silaban. Ya, jadi siapa itu anggota kehormatan? Anggota kehormatan jika memang dia berpraktek profesi ya, dan karyanya sudah sangat nasional, dikenal nasional, itu bisa diangkat jadi anggota kehormatan. Tapi itu kan dulu ya, sebelum ada undang-undang gitu. Nah, kalau sekarang kan susah. Kenapa? Ya kalau dulu kan memang orang mendesain tidak perlu arsitek kan, orang nggak ada undang-undangnya. Ya kayak Romo Mangun itu anggota kehormatan. Nah, kalau sekarang mendesain harus arsitek, kalau nggak diakui karyanya itu sebagai karya arsitektur. Gitu. Nah, jadi dulu ya, zaman dulu sebelum tahun 2017 ya ada seperti itu ya, yang memang prakteknya sudah lama dan karya memang sudah sangat dikenal gitu ya. Silaban, Romo Mangun, siapa lagi, banyak lah. Ya, itu namanya anggota kehormatan. Jadi ada 3 anggota di IAI. Ya, anggota biasa, anggota profesi, sama anggota kehormatan. Tapi kan anggota kehormatan ini lama-lama hilang ya. Karena itu orang yang sudah sepuh, biasanya udah banyak karya ya. Karena dulu juga berkarya tidak perlu arsitek. Nah, itu bisa. Tapi kan sekarang itulah sejak tahun 2017 udah cut. Paling nanti lama-lama anggota kehormatan itu lama-lama mungkin hilang lah. Oke, kan seperti kemarin di sini, udah masuk ya kelas IMB. Jadi IMB itu kan seharusnya kan dibuat sebelum bangunannya dibangun ya. Kecuali bangunannya sudah jadi, sudah lama. Karena peraturan IMB ini kan baru-baru ya. Baru-baru. Saya lupa peraturan pemerintahnya nomor berapa tahun 2012 kalau nggak salah, nanti saya carilah. Jadi bangunan yang dibangun sebelum itu kan tidak wajib, bukan tidak wajib ya, ya tidak dikenai peraturan itu, sehingga mereka ya bangun aja nggak ada IMB, itu boleh, ya boleh, udah dibangun, diurus IMB-nya, tapi tetap prosedurnya sama, artinya
bangunannya itu harus sesuai dengan tata guna lahannya, kemudian KDB-nya sama, GSB-nya juga tidak dilanggar, aturan-aturan setempatnya itu tidak dilanggar, bisa keluar IMB. Nah, tapi tetap harus ada arsitek berlisensi untuk mengeluarkan IMB, ya. Kenapa? Kan pasti itu digambar ulang dong, ya. Dan biasanya bangunan lama yang tidak ada IMB itu biasanya kan dibangun oleh tukang lah atau apalah, bahkan tidak digambar oleh arsitek, karena memang zaman dulu kan nggak ada arsitek sebelum tahun 2017, ya. Tidak ada arsitek dalam tanda kutip, ya, artinya tidak diakui negara, ya. Siapa aja waktu itu dulu bisa aja berprofesi arsitek. Nah, itu kan biasanya kadang-kadang nggak ada gambar. Nah, itu harus digambar ulang, karena mengajukan IMB kan harus ada gambar. Nah, itu gambar ulang itulah harus ada arsitek yang berlisensi. Gitu. Jadi boleh untuk bangunan lama, bahkan disarankan sekali, diwajibkan ya, bangunan lama yang sudah terlanjur dibuat, silakan urus IMB-nya. Ya. Panjang sesuai dengan peraturannya, tata gunanya tata guna lahannya cocok. Karena kalau tidak cocok ya nggak keluar IMB, ya udah. Siap-siaplah bangunan Anda bermasalah. Ini di Jakarta ya. Saya nggak tahu di daerah lain. Karena lisensi ini hanya berlaku lokal. Jadi kalau Anda ngurusnya di Anda anggota IA Jakarta, ya berarti mau nggak mau ngurus lisensinya lisensi Provinsi DKI Jakarta. Dan proyek IMB-nya proyek-proyek yang ada di Jakarta. Tidak bisa di tempat lain. Kenapa? Karena dianggap, pertama, hanya orang lokal yang mengerti peraturan setempat. Ya. Karena bisa jadi peraturan di tempat lain beda. Ya. Dan itu tidak ada waktu untuk mempelajarinya ya. Misalnya ada buat rumah nih, misalnya di Jogja, ya. Saya nggak tahu peraturannya karena Jogja tuh hukumnya sangat istimewa, makanya daerah istimewa ya, hukumnya sangat beda. Di situ ada campur tangan sultan. Nah, itu kan harus dipelajari lagi. Emang bisa dalam waktu seminggu, 2 minggu, sebulan? Ya, nggak akan bisa kalau tidak orang daerah setempat. Ya. Jadi bagaimana caranya? Ya dia harus meng-hire atau merekrut arsitek yang berlisensi di provinsi setempat proyek yang dibangun. Gitu. Itu pertama. Yang kedua itu tadi, untuk menyelaraskan atau membagi kesempatan pada arsitek lokal untuk berkembang. Ya. Jadi jangan sampai, biasanya kan arsitek Jakarta nih, kalau udah dengar nama kata Jakarta atau Jawa aja, orang daerah itu udah minder. Ya. Saya nanya nanti ada proyek di Riau, ada proyek di Kalimantan, ada proyek di Papua. Udah, arsitek lokal melempem. Nah, dengan adanya peraturan itu, dia mau nggak mau kan ngambil nih, oh proyek saya dari Papua, saya ambillah arsitek yang di Papua punya lisensi, hingga keluarlah IMB-nya. Ya, itu maksud tujuan dari pembatasan lisensi terhadap wilayah proyeknya. Agar tidak harus berlisensi, nggak bisa harus berlisensi. Bukan agar tidak harus berlisensi, harus berlisensi. Itu udah harga mati, NKRI harga mati, ya, harus berlisensi. Sama SRA harus ber-SRA, nggak bisa sekarang main-main lagi. Ya. Jadi kalau misalnya kamu tamat dari arsitek punya proyek, misalnya punya tolong dong Rizky buatin rumah, silakan monggo, tapi ajak saya. Ya Rizky ya, ajak saya. Enggak. Ajak arsitek yang punya SRA. Ya, seperti itu. Silakan, ya. Anda terima proyek silakan. Tapi di situ jadi statusnya Anda disebut magang. Jadi walaupun Anda yang membawa proyek, tapi Anda disebut di situ magang. Enggak apa-apa. Gitu. Ya. Ya, masalah pembagian kerja dan honor itu nanti tergantung ya yang kamu yang membawa proyek dengan arsitek yang kamu minta, yang kamu ajak rekanan itu ya monggo. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan?
Ada ya, saya lanjutin ya. Nah, jadi selain arsitek lokal atau arsitek Indonesia, ya, arsitek asing juga boleh bekerja di sini. Begitu sebaliknya, arsitek Indonesia boleh bekerja di negara luar. Bahkan kantor IAI itu punya cabang di Singapura. Ya. Di Singapura ada 2 kalau nggak salah, 2 negara. Tapi Singapura satu di mana? Lupa saya. Ya. Yaitu untuk membantu arsitek-arsitek lokal yang punya proyek di luar negeri, gitu ya. Walaupun tidak harus ada IAI, misalnya proyek kita di Amerika, di Kanada, misalnya, tapi nggak punya IAI, berarti nggak bisa, nggak seperti itu. Ya, tapi kalau ada kantor IAI di cabang di sana, ya lebih membantu. Ya. Yang penting sertifikasi kita punya diakui oleh di negara tersebut. Ya. Kemudian di arsitek tersebut ya itu punya sertifikat kompetensi menurut hukum negaranya. Jadi ya dia juga di negara asalnya punya seperti SRA-nya kita. Ya. Tuh. Jangan-jangan nanti dia cuma tamat S1 juga ngambil proyek di sini, nggak bisa juga. Ya, jadi dia tetap punya SRA, tapi SRA versi negara asalnya ya. Nah, arsitek asing harus melakukan alih keahlian dan alih pengetahuan, yaitu dengan cara mengembangkan dan meningkatkan jasa praktik arsitek pada kantor tempatnya bekerja. Jadi arsitek asing ini ya mengembangkan praktek arsiteknya itu di tempat kantornya bekerja. Dalam hal ini di Indonesia maksudnya. Mengalihkan pengetahuan dan kemampuan profesionalnya kepada arsitek ya. Transfer ilmu lah ya bahasa ininya, transfer ilmu. Kemudian memberikan pendidikan dan atau pelatihan kepada lembaga pendidikan, lembaga penelitian, dan atau lembaga pengembangan dalam bidang arsitektur tanpa dipungut biaya. Nah ini lebih formalnya lagi ya. Kalau tadi mungkin di kantor sekedar diskusi dan segala macam, kalau di sini lebih formalnya lagi. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan alih keahlian dan alih pengetahuan ini dilaksanakan oleh menteri. Jadi menterinya langsung yang ngawas. Ya, menterinya langsung yang ngawas. Kemudian arsitek asing harus bermitra dengan arsitek, artinya arsitek Indonesia ya, yang punya SRA. Arsitek menjadi penanggung. Nah, arsitek Indonesia itu langsung menjadi penanggung jawabnya, gitu. Jadi semacam pimpinannya lah ya, pimpinan operasionalnya lah, Pimpronya, ya, Pimpro di lapangan itu arsiteknya, arsitek Indonesianya maksudnya. Jadi bisa jadi yang mendesain itu arsitek asing, tapi ketika pelaksanaannya itu atau di sistem manajerialnya dia yang menjadi penanggung jawabnya. Dalam bentuk jabatan apa ya macam-macam, bisa jabatannya manajer, bisa jabatannya pimpinan proyek, tergantung dari perusahaan tempatnya bekerja. Arsitek berhak memperoleh jaminan perlindungan hukum selama melaksanakan praktek arsitek sesuai dengan kode etik ya. Jadi kedua, arsitek berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lain yang lengkap dan benar dari pengguna jasa arsitek. Ya, jadi kita berhak minta data loh dari pengguna jasa arsitek. Makanya kita boleh nanya-nanya. Nah, termasuk budgetnya. Ya, jadi kalau kita mendesain rumah tinggal, ya tanya aja budgetnya, nggak masalah. Ya, jangan takut nanti takut kamu Anda khawatir Anda mau menakar biaya jasa profesinya. Jangan berpikiran gitu. Ya kalau pengguna jasa berpikiran gitu, kalau enggak ya kan kadang-kadang kita takut ya, misalnya kita nanya, Bu, berapa punya duit? Nah, itu kan gak enak ya, takutnya nanti kita menakar, saya mau minta dibayar berapa gitu ya. Jangan takut. Ya. Kalaupun dia berpikiran seperti itu ya silahkan. Ya. Anda ya jelaskan aja, maaf Bu, ini untuk
untuk menilai kualitas pekerjaan saya sampai di mana gitu. Kalian jelaskan aja dengan baik-baik, bukan untuk menghindari kecurigaannya. Karena saya khawatir, bisa aja jelaskan gitu ya. Saya khawatir kalau misalnya saya mendesainnya terlalu besar, terlalu mewah, bukan mewah ya, terlalu besar, nanti terlalu mewah nanti menyindir dia tidak mampu ya. Terlalu besar atau terlalu bermacam-macam gitu ya. Jadi cari bahasa yang baik lah. Saya khawatir nanti bangunan ini tidak sempat terlaksana, Bu atau Pak. Ya. Jadi kalau dia tidak menjelaskan angka pastinya, minta range-nya aja. Berapa Ibu kira-kira? Apakah sampai 500 juta? Misalnya bisa lebih, bisa lebih. Kira-kira sampai 1 M, Bu. Nanti kan dipikir, ya kurang dikit lah katanya. Nah, udah itu dengan kata kurang dikit kita tahu, range-nya mungkin sekitar 800 juta, 900 juta. Udah, cukup kalau dia tidak mau menjelaskan angka pastinya. Ya. Tapi kalau orang yang mengerti proyek atau ya orang yang bekerja yang bekerja lah biasanya udah tahu, saya punya dana 500 Pak, saya punya dana 600, saya punya dana 700, ya gitu aja. Ya, jadi carilah informasi itu ya, terutama budget anggaran klien kita atau pengguna jasa kita, kira-kira dia mampunya semana. Ya, kita memang harus mengukur kemampuan mereka. Ya. Nah, ini seperti saya bilang kemarin, mendaftarkan hak kekayaan intelektual atas hasil karyanya. Ya, jadi desain kalian itu hak ciptanya punya kalian, bukan punya pemilik proyek. Walaupun itu bangunannya bangunan dia. Gitu. Jadi bangunan yang selesai dan akan dibangun dan sudah jadi dibangun, itu tetap hasil rancangannya itu kalian punya hak untuk mengajukan hak kekayaan intelektual. Seperti yang saya bilang di Direktorat HAM ya, Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dirjen apa saya lupa lengkapnya. Nah itu ajukan aja, murah kok, 400.000, lebih kurang ya, paling 400.000 lah rata-rata. Ya, nah itu daftarkan aja. Sehingga nanti suatu saat Anda jalan kemana-mana, tiba-tiba ada bangunannya mirip banget. Saya pernah dapetin itu dulu, cuma saya lupa filenya, nggak tahu kemana. Ya, itu tahun berapa saya ngajar Pranata ini, pernah saya dapat ada satu bangunan yang mirip, bangunan tersebut mirip 95% mirip lah ya dengan bangunan lain di tempat lain. Cuma saya nggak tahu apakah itu arsitek yang sama atau enggak. Tapi dia bukan di komplek. Kalau itu di komplek kan ketahuan ya, itu di lingkungannya berbeda. Ya cuma saya nggak tahu arsiteknya sama apa enggak. Nah kalau sama ya kelewatan arsiteknya. Kan nggak boleh ya, nggak boleh desain itu disamakan dengan orang lain. Ya itu masalah kode etik lagi ya. Nggak boleh. Oke, ada mau tanya? Ada ya. Lanjut. Ya, ini arsitek berkewajiban ya. Jadi setelah hak dia punya kewajiban. Ya, punya kualifikasi yang dimiliki dan standar kinerja arsiteknya. Tadi kan kita jelaskan ya standar kinerja arsitek itu apa aja. Menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan ya. Jadi pekerjaan itu harus diselesaikan ya, jangan berhenti tengah jalan. Melaksanakan profesinya tanpa membedakan suku, agama, ras, gender, golongan, latar belakang sosial, politik dan budaya. Nah, ingat ya, jadi tidak boleh membedakan suku, agama, ras, gender, golongan ini misalnya golongan ekonomi lemah, ekonomi kuat, golongan apapun lah itu golongan, latar belakang sosial, politik dan budaya. Itu orang PDI itu katanya nggak mau lah saya desain, nggak boleh ya. Itu orang ini nggak boleh, itu udah unsur politik. Menjunjung tinggi nilai budaya Indonesia ya, ini yang hampir luntur ya dimanapun, bukan di Indonesia aja. Bangunan-bangunan yang ada sekarang tidak begitu mencerminkan aspek kelokalitasannya ya. Lebih sifatnya
seragam. Ya. Ini agak susah. Memuktahirkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pengembangan. Nah ini, ya jadi ikut-ikut ini dia wajib ya, mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja serta. Nah ini K3. Keselamatan dan kesehatan kerja itu K3 ya, itu ilmu K3, itu ilmu baru juga. Itu banyak. Jadi K3 itu ada K3 umum, itu induknya. Nah, nanti K3 itu ada K3 pendidikan, ya, artinya dia jadi K3 itu adalah sistem manajemen ya, agar orang yang bekerja di dalamnya itu sehat dan selamat. Tergantung dari bidangnya masing-masing. Jadi kalau K3 konstruksi berarti orang yang bekerja pada saat pelaksanaan konstruksi itu harus sehat dan selamat. Itu bagaimana prosedurnya? Atau K3 pendidikan. Jadi orang-orang yang bekerja di bangunan pendidikan, entah itu sekolah, entah itu perguruan tinggi, itu bisa sehat dan selamat. Makanya dulu waktu akreditasi setiap kelas itu ditempelin kotak P3K. Karena itu sebenarnya standar dari K3 tadi. Tapi habis itu yang hilang, nggak tahu kemana. Karena bentuknya hanya cuma ditempel dinding, jatuh sendiri. Ya, sebenarnya itu nggak boleh. Ya itu jadi kayak menerapkan peraturan tidak benar ya, tidak benar karena sifatnya tidak permanen. Mengubah inovasi ya. Ya, orang arsitek itu harus punya inovasi. Jadi jangan desainnya itu aja ya. Mengutamakan penggunaan sumber daya dan produk dalam negeri. Nah, cintailah produk-produk Indonesia. Ya, jadi kalau bisa diutamakan produk-produk dalam negeri. Memberikan layanan praktik arsitek terkait kepentingan sosial tanpa dipungut biaya. Jadi untuk kepentingan sosial dia wajib tidak dipungut biaya. Misalnya apa? Ya buat rumah ibadah lah pada umumnya ya, buat rumah ibadah atau yayasan panti jompo yang resmi ya. Yayasan panti jompo yang resmi, karena panti jompo ada yang komersil. Ya. Kemudian mana lagi? Melakukan pencatatan rekam kerja sesuai dengan standar kerja arsitek. Oke. Melaksanakan biasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, mengikuti seluruh standar kerja serta oke. Nah, pasal 23 bahwa semua ketentuan di atas itu sama dan berlaku juga untuk arsitek asing. Nah, ini sekarang beralih ke pengguna jasa arsitek. Ada yang mau ditanya sebelum saya lanjut? Nggak ada? Lanjut ya. Pengguna jasa arsitek berhak mendapat pelayanan praktek arsitek sesuai dengan perjanjian kerja. Mendapatkan informasi secara lengkap dan benar atas jasa. Jadi dia berhak mendapatkan informasi yang lengkap tentang pekerjaan kita. Makanya ketika pertemuan kemarin saya bilang invoice-nya itu jelas apa nih produknya. Apakah hanya dana tambah potongan, sampai ke detail, sampai ke 3D, sampai ke animasi, sampai ke market, itu dijelaskan. Ya. Jadi ketika kita mengajukan penawaran harga, misalnya 10 juta, itu dijelaskan apa aja. Jangan sampai nanti tengah jalan, Pak, mana gambar 3D-nya? Oh, itu nggak masuk paket, Bu. Itu tidak masuk dalam pekerjaan saya, Pak. Nah, sehingga ada sedikit rasa tertipu nanti dari pengguna jasanya. Waduh, saya kira ada 3D, karena mungkin dia menurut pengalaman dia ya gambar arsitek itu ada 3D-nya ya, ada renderingnya dan segala macam. Karena kita mungkin bermaksud menghemat 10 juta biar nggak ada 3D, karena kita lihat mungkin kemampuannya kurang. Udah deh, saya nggak usah pakai 3D tapi harganya segini. Nah, itu harus disampaikan ya, sampai seperti itu. Yang sampai tengah jalan orang yang minta 3D kita beranggapan nggak ada. Ya memang Anda bilang nggak adanya, tapi di dalam hati yang nggak akan tahu pengguna jasanya. Ya, jadi dia berhak untuk mendapatkan informasi secara lengkap dan benar atas jasa dan hasil praktek Anda. Ya, jelaskan sampai time schedule-nya. Ya, kalau misalnya merancang berarti
berapa kali boleh asistensi, jangan sampai bertele-tele ya, sampai 100 kali asistensi nggak jadi-jadi nih, si kubah ini ganti itu, geser sana, pindah situ ya. Jadi jelaskan, Pak, setiap kali asistensi tolong Bapak perhatikan benar-benar mana yang harus diperbaiki, jangan setengah-setengah ya Pak ya. Gitu. Jadi jangan sampai nanti setelah kita perbaiki ruang tamu, ternyata ruang makan sebenarnya harus diperbaiki, kan mengulang lagi. Ya. Jadi ditekankan seperti itu. Karena Pak ini asistensinya hanya bisa 3 kali misalnya. Habis itu nggak ada Pak. Habis itu kami menganggap pekerjaan kami sudah selesai. Dan kami berhak untuk mendapatkan biaya jasa kami sisanya sampai pelunasan. Gitu ya. Jadi semua dijelaskan dengan dua arah. Sehingga nanti tidak ada yang, dan itu harus tertulis ya, jangan hanya secara lisan aja, tapi harus dengan tulisan. Nah, tapi tetap dibarengin dengan lisan, karena biasanya orang lebih paham dengan lisan ya, daripada tulisan. Tapi tetap tulisan harus ada. Pengguna jasa juga berhak untuk memperoleh perlindungan hukum, kemudian menyampaikan pendapat dan memperoleh tanggapannya. Jadi arsitek harus menanggapi, merespon ya pendapat dari pengguna jasa. Pengguna jasa juga berhak untuk menolak hasil praktek arsitek yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja. Ya. Kemudian pengguna jasa juga melakukan upaya hukum atas pelanggaran perjanjian kerja. Jadi boleh aja dia ya melaporkan kita ke hukum. Itu hak dia. Nah, kewajibannya adalah memberikan informasi data dan dokumen yang dia punya. Ya. Nah, cuma kan kadang-kadang beberapa informasi itu tidak teringat atau tidak dianggap itu informasi oleh pengguna jasa. Namanya dia orang awam. Makanya kita juga ketika meminta informasi kita harus juga bertanya. Ya, karena kadang-kadang mungkinnya tidak disampaikan, misalnya banjir, entah dia lupa. Oh, ternyata banjir itu pernah sampai 1 meter. Sementara kamu mendesain terasnya hanya tingginya misalnya 20 cm. Ketika Anda mengajukan rancangan, ya Pak, terasnya kok 20 cm ya Pak, di sini banjir loh Pak, pernah sampai 1 meter. Ya, kenapa Bapak nggak bilang, kita ngeluhin gitu ya. Nanti pengguna jasa nggak bilang juga, oh maaf Pak, saya nggak tahu, saya kira itu tidak penting gitu. Karena mereka orang awam. Nah, karena seharusnya kita yang lebih banyak bertanya. Jadi ibarat acara talk show kita yang banyak bertanya. Ya, kita gali. Untuk mendesain ini saya perlu data apa nih? Oh, data titik banjirnya, tinggi level banjirnya berapa meter, berapa sentimeter, ya. Oh, ini di mana? Oh, kalau tiap misalnya tiap minggu sore di depan rumahnya ini banyak pedagang kaki lima misalnya. Nah, itu bagaimana? Gitu. Kadang-kadang ada ya tiap minggu sore itu jalan kita, rumah kita di pinggir jalan raya, kadang-kadang jadi tempat jualan pasar kagetnya gitu. Nah, itu kan bisa kita antisipasi dengan desain jika kita tahu ya ada aktivitas yang muncul pada saat-saat tertentu gitu. Nah, itu kan nanti bisa jadi bagian dari desain kita. Ini harus diapain ini kalau tiap minggu sore ada pasar kaget. Nah, itu kan kayak gitu, kita minta data, kita yang rajin bertanya. Ya. Kemudian memberikan imbalan jasa. Jadi wajib ya. Pengguna jasa wajib memberikan imbalan jasa sesuai dengan perjanjian. Kemudian mematuhi ketentuan yang berlaku di tempat pelaksanaan pekerjaan. Nah, organisasi profesi itu arti iya. Kalau namanya organisasi profesi di undang-undang ini itu berarti IAI. Untuk menjamin kualitas dan akuntabilitas profesionalisme. Jadi ibaratnya membina lah ya. Ya, jadi merupakan satu-satunya wadah ya. Organisasi profesi dalam hal ini IAI merupakan satu-satunya wadah profesi arsitek. Jadi di luar itu karena banyak ya organisasi profesi yang yang menaungi arsitek. Banyak. Bukan IAI aja, tapi ya biasanya mereka organisasi kecil sih. Organisasi kecil. Jadi memang yang diakui hanya IAI. Jadi kalau dulu sempat ada tawaran ya, mau masuk organisasi apa gitu ya, biayanya murah, iurannya murah.
Karena IAI kan lumayan. Misal kok IAI iurannya 600.000 setahun, ini paling hanya 50.000 setahun. Kan tergiur kita. Ya. Wah, enak juga nih jadi punya organisasi profesi arsitek. Tapi apa? Ya organisasi yang di luar IAI itu biasanya itu tidak punya kuasa. Kenapa? Karena negara sendiri mengakui arsitek itu dari IAI. Ya. Negara loh ini. Undang-undang ini kan negara. Nah, negara mengakui arsitek itu hanya dari IAI. Di luar itu nggak diakui. Bersifat mandiri dan independen ya. Nah ini tadi organisasi profesi atau dalam hal ini IAI bersifat nasional dan memiliki jaringan internasional ya. Jadi dia juga punya kantor cabang di atau kantor perwakilan di negara lain. Saya pernah dengar Singapura dan satu lagi saya lupa di negara mana. Nah kantor IAI itu berkedudukan di ibu kota negara. Jadi kalau nanti ibu kota negara pindah dari Jakarta ke Kalimantan, ya kantor IAI nasional, kantor IAI nasional ya. Karena kalau di Jakarta ada dua, kantor IAI nasional sama kantor IAI DKI Jakarta. Kantornya itu di Gedung Jakarta Design Center lantai 7, mereka menyewa tempat, itu kan kantor sewa ya. Mereka nyewa tempat hadap-hadapan sih, satu di IAI Jakarta, satu IAI nasional. Masih kecil kantornya. Ya, kantor IAI kecil. Kalau kantor ID itu rumah sendiri daerah Menteng. Jadi kalau beda ya. ID itu punya bangunan Belanda kantornya, kantor ID Ikatan Dokter Indonesia kalau itu ya IAI. Kantor ID ya mereka udah wajar ya, udah solidnya udah lama sekali. Jadi hasil dari sumbangan para dokter lah itu pasti ya. Dan di Menteng jalan besar, jalan aduh lupa. Kalau nggak salah jalan ada cut-cut-cutnya gitu ya. Cut Mutia atau apa? Cut Mutia kalau nggak salah. Ya. Di pinggir jalan besar, di belakang gedung-gedung tinggi itu ya, bangunannya bangunan Belanda asli. Itu. Kalau kita masih nyewa. Ya, nyewa berapa meter persegi lah di gedung Jakarta Design Center lantai 7. Nanti kalau ibu kota negara pindah ke Kalimantan ya pindah lagi pasti kantornya. Kalau menurut undang-undang ini ya. Maka kantor IAI nasional maka pindah. Tapi kecuali kantor IAI Jakarta itu tetap Jakarta, ya. Ya ini lah memang ini kan ya saja. Ya, keuangan dari iuran anggota dan sumber dana lainnya yang sesuai dengan kita itu sumbangan atau dari kegiatan-kegiatan karena seminar yang diselenggarakan IAI ya seminar apapun itu rata-rata memungut biaya mulai dari 100.000 atau apa. Kalau seminar lain kan kebanyakan gratis, tapi kok IAI kayaknya hampir semua itu berbiaya. Minimal kalau salah 100.000. Atau boleh gratis tapi tidak dapat sertifikat. Kadang-kadang ada gitu ya. Oke, ada yang mau tanya? Sebelum saya tutup, ini ada terakhir, ada namanya Dewan Arsitek Indonesia. Ada yang mau tanya? Lanjut. Jadi IAI itu punya Dewan Arsitek Indonesia. Ya. Itu kayak apanya ya? MPR-nya kali ya. Jadi kayak Dewan MPR-nya. Jadi kalau presiden itu kepala negara, kepala pemerintahan, nah tapi dia tetap di bawah MPR ya. Nah ini gini juga mirip seperti itulah kalau nggak salah ya Dewan Arsitek Indonesia. Jadi dia bagian dari IAI tapi tidak di dalam IAI gitu ya. Yang sifatnya lebih ke Dewan Penasehat gitulah ya. Kemudian yang sifatnya mengurusi permasalahan kayak malpraktik dan segala macam. Jadi dia tidak mengurusi anggota, tidak mencari anggota, mengurusi iuran anggota, enggak seperti itu. Ya. Dan anggotanya 9 orang di Dewan Arsitek Indonesia ini atau DAI yang terdiri dari anggota organisasi profesinya, jadi anggota IAI-nya sendiri, pengguna jasanya, sama dari perguruan tinggi. Ya. Jadi dari 9 orang Dewan Arsitek Indonesia itu dari ketiga bagian ini.
Dan dia dikukuhkan oleh menteri ya, ditetapkan oleh menteri. Ya, ini lebih pembinaan. Ya, ini masalah sanksi-sanksi gitu ya. Ya, sudah habis. Oke, jadi undang-undang ini keluar pada saat pemerintahan Joko Widodo. Walaupun sebelumnya sudah diurus, tapi pas pada saat pemerintahan Joko Widodo, maka undang-undang ini disahkan pada tanggal 8 Agustus tahun 2017. Ya. Jadi undang-undang ini mulai berlaku mulai tanggal 8 Agustus 2017. Biasanya setahun kemudian itu ya, mulai diterapkan biasanya. Ya, karena ada masa persiapan. Biasa undang-undang gitu. Oke, selesai. Ada yang mau ditanya? Udah semua absennya? Saya panggil ya. Sebelum kita tutup, saya panggil sambil Anda mungkin memikirkan apa yang mau ditanya. Kalau memang ada yang masih ragu-ragu, masih bingung. Rian Dimas ada? Hadir, Pak. Hadir. Ahmad Rian Budiman ada? Ada, Pak, ada. Ada. Wah, ini semangat ini. Ini calon-calon arsitek kayaknya. Karena masih semangat ya, penasaran mengikuti kuliah saya. Alif Muzaki Salim. Hadir, Pak. Hadir. Alisa Zahra Amani. Nggak ada ya. Ini ikut ini ya. Anissa Sapa Kamila. Anissa hadir, Pak. Hadir, Anissa. Arento Pandu Alfianto. Hadir, Pak. Oke, Arento hadir. Cahyo Abi Rashid. Cahyo hadir, Pak. Oke, Cahyo Abi Rashid hadir. Carlitos Bobi Ismail Lubis. Hadir, Pak. Oke, Carlitos hadir. Hanif Karunia Denu. Hadir, Pak. Hanif hadir. Hasna Fauzia. Hadir, Pak. Oke, Hasna hadir. Helmi Barik Hibatullah. Hadir, Pak. Saya Pak hadir. Oke, Helmi hadir. Hilman Fadilah. Hilman hadir, Bapak. Hilman hadir. Ilham Pane. Hadir, Pak. Hadir. Izwan Arik Nursandi. Hadir, Pak. Oke. Izzat Fadlur Rahman. Hadir, Pak. Ya, Izzat hadir. Kartika Dwi Cahyanti. Hadir, Pak. Kartika hadir. Khaira Gusnedi. Khaira Gusnedi ada? Ada ya? Sebentar, tadi ada yang izin saya lupa. Jadi nggak ada yang izin tadi ya? Bentar ya, saya lupa ada yang izin tadi. Aduh, siapa tadi yang izin ya? Jadi saya cek nanti. Khaira Gusnedi nggak ada ya, nggak jawab ya. Muhammad Baskoro. Hadir, Pak. Baskoro, Pak. Oke, Muhammad Baskoro hadir. Muhammad Rizky Ramdhani. Hadir, Pak. Oke, Muhammad Rizky hadir. Muhammad Ridwan. Muhammad Ridwan hadir. Muhammad Ridwan hadir. Muhammad Fahri. Fahri hadir, Pak. Fahri hadir. Muhammad Fauzan Adima Faidir. Hadir, Pak. Oke, Fauzan hadir. Muhammad Ibnu Fahri. Ibnu hadir, Pak. Oke, Ibnu hadir. Nurhuda Ali Muhammad. Hadir, Pak. Nurhuda hadir. Putri Sri Wulandari. Putri hadir, Pak. Oke, hadir. Ramdhani Fawaz Rafli. Hadir, Ramdan Pak. Fawaz Rafli, sorry. Hadir ya, oke. Rama Sasti Gustianingrum. Hadir, Pak. Rama Sasti hadir. Restu Sulhab. Hadir, Pak. Restu Sulhab hadir. Rifki Hansyah. Hadir, Pak. Rifki hadir. Rustama Pasda Bima Tukmaru. Hadir, Pak. Oke, Rustama hadir. Satrio Prayogo. Hadir, Pak. Satrio hadir. Tiara Amelia. Tiara kayaknya izin ke Bapak tadi, Pak. Oh, Tiara dia yang izin ya? Oke, Tiara izin. Iya, sakit ya. Andiani Imantaka. Hadir, Pak. Andiani hadir. Alivia Malinda Putri. Hadir, Pak. Hadir. Alivia hadir. Naufal Fazri Nugroho.
Hadir Pak, Noval hadir. Wih, semangat. Oke, Noval, Fazri, Nugroho hadir. Rizka Khairunisa. Hadir, Rizka? Pak. Rizka hadir. Sari Hibatunisa Fadila. Hadir, Pak. Oke, Sari hadir. Satrio Oji Nugroho Prasetyo. Hadir, Pak. Oke, hadir. Jadi yang tidak hadir satu orang, Khaira Gusnedi. Kalau saya salah, tolong diralat cepat. Dan satu orang izin Tiara Amelia. Oke, sebelum ditutup saya tanya lagi, ada yang mau ditanya nggak? Sudah jelas Pak. semua ya? UTS-nya disuruh apa aja bentar? Disuruh apa? Emang kamu mau disuruh apa? Nggak, maksudnya apa aja yang harus dipersiapkan? Ya sesuai dengan materi yang saya beri, kayak tentang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2012 tentang intensitas bangunan. Intensitas bangunan itu kan KDB, KLB, ketinggian bangunan dan segala macam. Perhitungannya ya salah satunya. Kemudian ya semua modul yang pernah saya beri itu aja. Nggak ada di luar dari itu. Dan sifatnya yaitu tadi bukan kasuistis resmi, bukan kasuistis kayak tugas yang pertama ya. Masih sifatnya masih apa yang materi yang saya berikan aja dulu. Palingnya soal hitungan, ada soal hitungannya kayak kemarin lah KDB. Jadi persiapan lagi cara menghitung KDB-nya ya. Ada tanya? Kalau tidak ada, terima kasih semuanya. Semoga lancar ujian tengah semesternya minggu depan, hasilnya mendapat yang baik, lulus dengan nilai yang baik, dan mendapatkan ilmu yang baik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.